Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama, yaitu installation web framework menggunakan CodeIgniter, kita akan melakukan proses instalasi CodeIgniter. Oke. Nah, sebelum kita melakukan instalasi CodeIgniter, aplikasi yang dibutuhkan untuk proses developing program website, pertama kali kita membutuhkan sebuah web server. Nah, web server ini kita menggunakan SAMPP karena kita membutuhkan aplikasi tambahan seperti Apache, kemudian PHP, kemudian MySQL gitu. Ada 3 poin tersebut. Nah, kalau kita melakukan instalasi one by one, Apache sendiri, PHP sendiri, dan MySQL sendiri, kita akan membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dan cukup merepotkan. Nah, apalagi bagi pemula. Solusinya kita menginstal paket langsung. Jadi tiga-tiganya ada, yaitu include pada SAMPP. Itu ada Apache, ada PHP, kemudian ada MySQL. Nah, komponen-komponen kan seperti Apache itu sebagai server, kemudian PHP itu sebagai engine untuk memparser script PHP-nya, kemudian ada MySQL itu sebagai database untuk menyimpan data. Jadi itu komponen-komponen pentingnya terdapat dalam satu aplikasi yang dikenal dengan SAMPP. Nah, kemudian kita melakukan instalasi Sublime Text. Nah, Sublime Text ini sebuah editor yang digunakan untuk melakukan developing sebuah website. Kenapa saya menggunakan Sublime Text? Karena menurut saya itu lebih nyaman. Kalau teman-teman lebih nyaman menggunakan aplikasi lain, monggo silakan, tidak apa-apa. Atau nyaman menggunakan Notepad, ya nggak masalah, Notepad plus ya. Kemudian instalasi CodeIgniter sendiri. Nah, di bawah itu yang warna biru itu adalah link untuk melakukan download aplikasi-aplikasi tersebut. Oke, kita coba. Kalau SAMPP teman-teman pasti sudah pada punya, karena kemarin sudah melakukan melewati perkuliahan pemrograman web 1 dan web 2, otomatis teman-teman sudah punya. Sublime Text atau text editor teman-teman pasti juga sudah dikenalkan, entah menggunakan Sublime atau Notepad++ atau yang lain. Sekarang kita menginjak ke CodeIgniter. Nah, kita buka website ya. Kalau ini Sublime Text, nanti kita teman-teman tinggal download saja. Kalau pakai Windows atau pakai selain Windows, nanti di sini akan muncul. Kemudian CodeIgniter kita buka, kemudian kita download di sini. Nah, CodeIgniter itu kan bertahap, dia berkembang. Di sini ada CodeIgniter 4, ada CodeIgniter 3. Nah, dibaca di bawahnya ini ada penjelasannya. CodeIgniter 4 is the latest version of the framework. Intended for use with PHP 7.4 plus include 8.2. Nah, ini nanti silakan teman-teman semua itu menyamakan dengan PHP version yang ada di SAMPP-nya. Sebab kenapa? Kalau nanti versinya itu nggak support, dia nggak akan bisa. Makanya pemrogram itu biasanya mereka itu tanya dulu kalau ada project ya, kira-kira web servernya seperti apa, maksudnya seperti apa itu
spesifikasi yang ada di dalamnya itu kan ada PHP versi berapa gitu, kemudian SQL-nya, database-nya menggunakan apa, seperti itu. Jadi harus kita tanyakan terlebih dahulu. Kalau yang kode igniter 3 itu legacy version of the framework. Nah, dia menggunakan PHP 5,6 plus. Jadi kalau PHP kita itu sudah 7,4 gitu ya kita pakai yang kode igniter 4 nggak masalah. Tapi kalau PHP kita itu masih versi 5 itu ya kita pakai kode igniter 3 saja. Nah, bagaimana cara melihat versi PHP kita gitu? Kita lihat aja di sini. Saya menggunakan SAMPP Control Panel versi 3.2.4. Kita buka localhost. Nah di sini welcome to SAMPP for Windows. Ini versi PHP-nya kayaknya itu 7,2. Nah ini PHP version 7,2.34 ya kan. Ini sistemnya. Kemudian ini informasi-informasi yang lain, kemudian arsitekturnya. Nah, yang kita harus lihat itu ini PHP version kita. Jadi kita nanti bisa download kode igniter sesuai dengan PHP kita. Nah, karena PHP saya sudah 7,2 ya. Nah, ini 7,2 ya tadi ya. Nah, 7,2 kalau ini kan 7,4 berarti saya menggunakan kode igniter yang versi 3. Oke, saya download dulu. Nah, hasilnya nanti seperti ini ya. Oke, seperti ini. Kemudian bentar. Saya cut. Saya masuk SAMPP, htdoc, saya paste di sini, kemudian saya ekstrak. Saya ekstrak SAMPP, oke. Nah, ini. Di dalamnya nanti seperti ini. Nah, berarti ini kita cut, keluarkan di luar sini. Yang ini kita hapus. Kemudian ini kita ganti nama. Namanya apa ya? Web framework gitu aja ya. Oke. Web framework. Nah, udah berapa menit ini? 8 menit. Oke, lanjut. Web framework. Nah, kemudian kita melakukan proses akses ke mana? Ke localhost. Nah, di sini ada beberapa aplikasi yang ada di web framework tadi kan. Setelah kita ekstrak tadi ya. Ada application, ada sistem, editor, kemudian ada gitignore, ada composition, index, lisensi, readme. Oke. Application ada case, config, controller, core, helper, hook, language, library, logs, model, third party ini untuk tambahan. Kemudian ada views. Nah, sistem ini ada core, ada DB, ada font, ada helper, language, library kayak gitu. Nah, biasanya di sini itu ada user guide.
kemudian ada Travis YML gitu ya biasanya, tapi ini nggak ada biasanya. Itu kita hapus karena nggak kita gunakan. Oke, setelah ini kita masuk ke localhost tadi namanya web framework. Nah, welcome to CodeIgniter. The page you're looking is being generated dynamically by CodeIgniter. Nah, yang kayak gini ini berarti CodeIgniter kita itu udah bisa dipakai, ya kan? If you're exploring, di sini ada user guide-nya, tapi nggak bisa diakses ya. Karena apa? Karena tadi di sini nggak ada user guide-nya. Yang di mana tadi? Oh, ini di sini. Nah, di sini nggak ada user guide-nya. Jadi ketika kita klik di sini, dia nggak ada. The request URL was not found on the server. Jadi nggak ditemukan user guide-nya tadi. Oke, seperti itu. Nah, untuk proses instalasi CodeIgniter sudah selesai. Kemudian kalau ini kan untuk PHP ya, Apache, kemudian PHP-nya include, sama ini MySQL untuk database-nya. Nah, sedangkan editornya saya pakai Sublime Text 3. Nanti modelnya seperti ini ya. Modelnya seperti ini. Nah, nanti modelnya seperti ini. File, open folder, kemudian SAMPP, htdocs, web framework, select folder. Nah, gini. Kita nanti bikin aplikasinya di sini. Kita nanti bisa bongkar semuanya, termasuk di sini kan ada controller. Controller ini yang welcome PHP tadi ya. Ini kan welcome Me6. Nah, welcome Me6-nya tadi. Kemudian views. Views ini welcome Me6 yang tampil. Tadi kan welcome to CodeIgniter. Nah, kita ganti aja ya. Welcome to web framework teknik informatika Unsa. Kita save aja. Kita klik. Oke. Kita ubah di sini welcome to, ini diganti aja Unsa. Karena ini title ya. Title Unsa. Kemudian di sini kita ganti welcome to web framework teknik informatika Unsa. Udah itu aja. Gak usah banyak-banyak. Refresh. Welcome to web framework teknik informatika Unsa. Di sini sudah ganti Unsa. Ini Unsa. Oke. Ini view-nya ya. View ini sama yang ditampilkan tadi. Penjelasan sedikit di sini. PHP define base path or access no direct script access allow. Ini nanti nggak usah diganti semua ya, semuanya sama. Kemudian close, ini close, pendefinisian base path-nya. Kemudian doc type HTML itu ya dia menjelaskan bahwa dia itu dibungkus dengan HTML5.
HTML lang and heart, meta charsetnya UTF-8 itu nanti sama. Title berarti di atas, ada style types itu TXS, TXT atau CSS. Itu biasa untuk manggil CSS yang satu library, satu tempat. Nah, ini stylenya di bawah. Selection background color, kemudian color white, kemudian mouse selection itu background color. Nah, body. Nah, kan ini untuk CSS-nya ini. Jadi dia itu satu lokasi. Kodenya, kemudian itu body. Di sini dia itu mendefinisikan bodinya, marginnya sekian, tingginya sekian. Terus ini P itu paragraf. Kemudian ini P footer, berarti paragraf di footer gitu. Kalau ini kodenya, kode berarti codingnya. Ini H1, heading 1. Ini where, berarti anchor. Anchor itu kayak gini loh. Nah, kok di sini? Nah, ini loh, anchor. Ini anchor. Ini namanya anchor. Berarti dia itu bisa diklik. Punya link dia. Udah, ke bawah lagi. Kemudian container. Container itu berarti isinya ya. Container itu ini. Container itu ini. Semua ini ya, isinya. Oke, kemudian stylenya di close, hard close. Kemudian kita buka body. Div ID apa? Div ID container. Nah, kontainernya ini style sheet CSS-nya. Welcome to framework teknik informatika. Berarti kan ini semuanya ini kontainernya. Oke, ke bawah, kemudian div ID. Div ID itu kayak mengalokasikan ya. Ini script untuk mengalokasikan. Kemudian body. Lah, body dipanggil dari sini. Body. Margin bodinya berapa? Min height-nya berapa? Ini bisa kita ganti, katakanlah ini 150 gitu ya. 150 gitu. Nah, nggak berubah di sini. Min height harusnya berubah. Tapi nanti kita coba cek lagi. Oke, tadi berapa? 96 ya. Kita kembalikan dulu. Kemudian ada P, paragraf. Nah, paragraf itu mengacu di sini. Paragrafnya. The page you are looking itu adalah paragraf ya. Paragraf, marginnya 000, 10 pixel, paddingnya 00. Nah, kita nanti coba satu persatu, nanti perubahannya apa, biar kita tahu. Nah, nanti kalau nggak berubah, biasanya kita harus setting, kita setting pengaturan, kemudian privasi sinkronisasi. Nanti ini cookie dan data itu hapus datanya biar nanti bisa berubah. Oke, ke bawah lagi. Nah, div ID ini nutup yang ini. Div ID yang ini nutup yang ini. P class ya kan. Footer page render in strong. Nah, ini kode second, PHP echo environment-nya, kode igniter version strong, CI version strong itu kode yang digunakan untuk menebalkan sebuah teks ya. Ini ada CI version, ini
function itu dipanggil di sudah dibikin programnya, kita cuma tinggal panggil saja. Ini udah. Tadi saya sudah memperlihatkan kontrol, saya memperlihatkan view. Satu lagi nanti yang penting adalah model. Nah, sini modelnya belum ada. Kalau model ini biasanya berhubungan dengan interaksi antara database dengan front end-nya nanti ya. Jadi biar bisa keluar data yang disimpan di database. Oke. Untuk pertemuan instalasi CodeIgniter, kemudian SAMPP, kemudian Sublime Text, itu cukup sekian. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan kalian tanyakan. Jika ada yang belum paham, silakan kalian tanyakan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jangan lupa tugasnya nanti melakukan instalasi SAM, Sublime Text, dan menginstal CodeIgniter ini. Hasilnya nanti seperti ini, dikirimkan ke saya melalui GC. Nanti link GC-nya saya berikan. Oke, terima kasih.